Selamat sore, siang menjelang sore guys. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat di mana saja kalian berada. Amin ya rabbal alamin. So hari ini aku sebenarnya masih gak enak badan, masih terasa seperti berkunang-kunang gitu ya guys ya. Jadi makanya aku sekarang lagi minum jamu. Ini jamu jahe lengkuas, nggak pakai, sorry, lemongrass, serai, terus cengkeh, kayu manis, gula merah. So cheers guys. Tadi panas tapi aku tambahin sama air. Segera. By the way, ini udah alhamdulillah gelas yang ketiga. Oke guys, jadi ceritanya aku mau curhat. Udah nggak sabar curhat, padahal masih nggak enak badan, but karena aku dari tadi pagi itu baring aja dan nggak bisa tidur, akhirnya aku putuskan udah buat ini mau curhat sedikit. Jadi ceritanya kita baru pulang kemarin dari Stansted, nganterin si kecil itu kursus ambil pramugari yang VIP, dan setiap pagi kita ngantar dia, terus siangnya kita kemana-mana gitu. Kemarin aku ada bikin short movie gitu guys, lagi ngopi sama suamiku, dan Bali juga, sampai kalian bisa lihat si Bali juga udah kepanasan dan udah gimana gitu ya, kasihan juga. Dan malamnya itu si Bali komplain karena dia juga belum begitu sehat banget ya guys ya. So tadi malam pulang hampir jam 9 malam, terus suamiku langsung packing karena pagi ini dia harus berangkat jam 7 pagi dan harus bangun jam 6. Jadi ya setelah suami pergi, terus tiba-tiba aku kok merasa pusing. Memang aku suka migrain, jadi pusingnya tuh sebelah kiri aja, jadi aku tuh udah ngerasain gimana gitu ya. Terus aku cuekin aja, terus tiba-tiba kok tanganku itu ujung-ujungnya jari sama kakiku kok dingin banget seperti es. Tapi aku harus antar anak kerja tadi pagi, jadi aku pulang pagi dari antar anak itu aku merasa tiba-tiba badanku itu meriang, seperti menggigil gitu, dingin, tapi gimana ya, seluruh tubuh itu seperti ada fever gitu. Fever itu apa ya Indonesianya? Aduh lupa. Seperti gimana ya, kepanasan dan kedinginan. Jadi badanku itu suhu badanku itu semuanya panas. Terus kepalaku itu pusing banget. Alhamdulillah, sorry, maaf. Tapi ini jari-jari semua seperti es. Ini kok juga seperti es. Ya terus aku bikin jamu akhirnya karena nggak bisa tidur jam 3 tadi sore. Itu temen juga nelpon, jadi akhirnya nggak bisa tidur sama sekali. Aku mau makan obat tidur rasanya, tapi untungnya nggak ada ya guys ya di rumah. Jadi ceritanya aku itu kepengen banget apa ya namanya, curhat. Ceritanya begini, anakku itu kursus VIP pramugari itu dua hari saja, dan umur anakku ini 19 tahun, dan ini baru pertama kali dia mengikuti
kursus ini gitu ya, karena tiba-tiba saja kita nggak paksa, tiba-tiba dia itu ada terinspirasi gitu, kepengen traveling, terus tiba-tiba bicara sama bapaknya, dadinya, mungkin saya mau jadi pramugari. Terus oke, itu 2 bulan yang lalu apa 3 bulan yang lalu gitu deh dia ngomong, tapi kita nggak tahu kalau dia itu serius apa enggak. And terus bulan lalu last month gitu kayaknya dia serius. Jadi aku bilang sama suamiku, Han, kamu kan bilang salah satu pramugari kamu itu buka seperti VIP gitu untuk kursus pramugari gitu. Iya katanya gitu. Can you ask her? Jadi suamiku lupa. Dia selalu lupa karena selalu sibuk ya guys ya. Suamiku itu kalau udah kesana kemari gitu, pikirannya udah nggak ini, apalagi chat like. Jadi pikirannya itu nggak fokus sampai waktu itu belikan tiketku ke Gatwick itu sampai salah-salah. Seharusnya aku berangkat tanggal berapa itu yang kemarin aku ke Malta, dan dia itu belinya hari keesokan harinya. Terus untungnya aku cek. Kalau nggak aku cek nggak tahu deh. Jadi aku cek dan oh my god, karena suamiku nggak di ini, jadi akhirnya aku dibantu sama anakku tuh, si Lia beli lagi gitu. Terus udah gitu oke deh ya itu. Dan anakku itu bilang waktu itu, sebelum anakku bilang, hari pertama kursus itu, dia dari jam 9 sampai jam 5, jam 6, jadi satu hari itu full on banget guys. Sampai dia itu pulang-pulang tidur langsung, kelaparan tapi tidur, tapi kita paksa suruh makan gitu ya. Dia bilang too much information, dia nervous juga sampai nggak tidur. So waktu kita drop pagi-paginya kita nggak tahu siapa-siapa aja ya guys ya. Dan setelah itu waktu jemput dia sore-sorenya gitu, jadi dekat gate-nya itu, soalnya kan kalau kita masuk di VIP dan Harrods punya waktu itu, almarhumnya yang punya Harrods itu aku lupa namanya, aduh, padahal barusan kita bicarain Alfaya ya, Alfaya gitu, kalian tahu deh, yang udah meninggal dunia. Itu waktu itu kita dekat gate-nya mau pencet supaya kita dikasih masuk gitu, kita lihat ada segerombolan pramugari gitu. Jadi aku ngeliatin gitu ya, dan biasalah ya kalau kita nggak kenal orang mungkin gimana gitu, tapi karena aku duduknya di passenger di sini, suamiku yang bawa mobil, jadi yang kelihatan tuh suamiku aja. Aku ngeliatin ini, kita berdua tuh dari jauh udah ngeliatin gitu. Terus udah gitu salah satunya itu ada seperti orang Asia gitu. Terus mereka semuanya say hello sama suamiku, aku juga begini liatnya kan, terus aku senyum gitu, like mereka hello gitu, jadi kita bilang hello juga. Mungkin mereka nggak lihat kalau aku bilang hello juga gitu ya. So kita nungguin anakku di gate-nya nggak dibuka-buka, jadi mereka say hello gitu. Suamiku tahu aja dia sangat friendly, jadi dia bilang hello juga gitu ya. Dan setelah itu udah gitu aja, akhirnya Lia keluar dari gate security, bawa Lia ke depan security gate gitu. Katanya next time kalau kamu datang, kamu letak aja nomor kamu punya nomor mobil gitu. Oke, kata Lia. So karena kecapean dia nggak bicara apa-apa, tapi dia sempat, mami tahu nggak kamu ada perempuan ini, katanya cewek Indonesia. Oh ya, I'm so happy, aku bangga sekali ya, karena ada gitu orang Indonesia. Jadi waktu mereka katanya, waktu saya introduce ourselves gitu sama each other, sama pasangan kita
terus kita gantian dari tempat duduk satu ke tempat duduk yang ini, kita memperkenalkan diri kita sendiri gitu ya. Jadi aku bilang, oh ya, oh that's nice. Terus saat tahu, guess what, dia bilang, tebak apa aku bilang gitu. Dan dia bilang salah satu itu ada orang Indonesia. Wow, aku bilang gitu, that's nice. Terus kamu nggak bilang kamu orang Indonesia gitu? Iya, saya bilang sama dia, guess what, oh I am half Indonesia, dengan proudnya gitu ya. Terus sama si ini kayaknya responnya itu begini ya, nggak terlalu sangat friendly, tapi berhubung si anak tadi uh, mungkin nggak ngeh gitu, jadi dia diam aja. Oh oke, oh oke, just like that gitu, nggak, that's it, hanya sampai di situ aja katanya. But karena ini anak kecapean kali ya, jadi dia nggak bicara banyak, dia diam aja. Oke, that's it. Jadi keesokan harinya, itu hari yang kedua, itu hari terakhir, itu kita jam 2-nya itu diundang sama yang punya apa ini, pramugarinya suamiku. Jadi diundang untuk wine test gitu. So ya, suamiku bilang oh oke. Terus suamiku ditelepon juga, disuruh datang, berhubung sebenarnya suamiku juga disuruh wawancara apa speech gitu ya. Suamiku bilang no, this is your course katanya gitu, ini kamu punya kursus, seharusnya kamu aja gitu. Jadi kita, tapi yang kedua kali namanya Michelle yang punya tempat kursus ini, itu dia nelpon suamiku jam 2, kamu di mana katanya gitu. Oh kita baru sampai, lagi sign in gitu ya di bawah. Oh good katanya gitu. Jadi disuruh naik ke atas. Terus akhirnya naik ke atas dan semuanya say hello, aku juga say hello. Aku juga malu, aku kan orangnya pemalu ya kalau belum kenal, dan mereka semua cakep-cakep, cantik-cantik, tinggi-tinggi. Oh my god, maklum deh ya, pramugari ya. Dan iya, jadi aku fokusnya ngeliatin sama si cewek yang Indonesia ini. But I'm so surprised, aku kaget, dia itu responnya hanya begini. Aku say hello, senyum sama dia gitu ya, dia responnya tuh gimana ya, seperti oh my god, seperti just look at me, a little smile, and that's it. Yang lainnya pada hai gitu ya, aku juga hello, aku bilang gitu. Terus kita duduk. Jadi aku tuh waktu duduk berpikir she's not friendly, tapi aku nggak mau berpikir yang negatif dulu ya, karena aku nih dari hotel aku bilang gini, oh my god, I would love to talk to her. Aku pikir aku kepengen bicara sama dia, kenalan, and mungkin ambil foto gitu ya buat kenang-kenangan gitu. So karena respon dia itu dingin sekali, jadi aku diam aja, terpaku gitu. Ini orang Indonesia dalam pikiranku, tapi kok nggak sangat friendly gitu. Tapi udah deh, aku pikirin mungkin karena dia harus konsentrasi sama yang cewek waktu itu sedang mau start ini ya, wawancara tentang wine. Mereka kan harus tahu letak wine berapa, kedinginannya itu berapa derajat Celcius, harus panas dan dingin, mereka harus tahu. Jadi oke deh, nggak apa. Jadi aku di pojokan seperti masuk itu seperti begini room ya kan ya, roomnya tuh rectangle, jadi ya kita ini, aku dengerin aja. But my brain is thinking, why she's not friendly, not even look at me. Tapi yang lain dari jauh itu sudah smile sama aku, udah terus yang dekat ini itu Michelle yang punya VIP kursus. Terus suamiku duduk sini, aku duduk samping suamiku, tapi sama kursi masing-masing. Anakku di sampingku, yang dari Spanish, it's Spanish, itu di samping anakku, dan di sampingnya
cewek Spence itu dia yang cewek Indonesia tadi. Jadi dia antara dia sama aku tuh 2 orang, anakku sama Spence. Kalau dia gimana gitu friendly ya, bisa aja dia hai gitu ataupun ke belakang ngeliatin aku gitu ya, say hello gitu ya. No, I'm actually waiting gitu ya. Aku tuh sebenarnya nungguin dia say hello sampai dia nggak gimana konsentrasi lagi, but not at all. Jadi waktu halfway separuh jalan ya, ini cewek bicara tentang wine gitu. Jadi Michelle bilang gini, by the way guys, ini saya punya pilot katanya gitu, dan ini namanya Graham dan ini istrinya gitu. Yang lain pada hello, so friendly, but she just looking at me like I'm the enemy, and like, you know, just looking like that, not even say hi. I don't know, I really don't know. Jadi waktu itu okay, aku tunggu dia dibawa. Mungkin aku bisa ketemu di VIP room. Aku nggak bisa ngambil konten atau apa karena aku di private jet VIP room gitu. Jadi itu di mana-mana itu kamera di luar di apa. Dan hari ini katanya kemarin sore itu security-nya itu bilang ada sniper. Would you believe it? Katanya ada sniper, katanya hari ini ada important people, tapi nggak tahu ya apa gitu ya, I don't know. Jadi sniper itu udah nungguin di luar gate. Would you believe it? Aku sebenarnya nggak boleh sih ngomong. Okay, anyway, jadi aku tunggu sama suami sampai selesai itu hampir jam 7 malam loh. Capek banget. Terus karena VIP roomnya ada tamu yang mau datang, jadi akhirnya aku sama suami keluar karena kita juga mau cek barley di mobil. Jadi kita nungguin di situ. Akhirnya kita masuk lagi. Terus itu yang namanya anakku itu lelah banget, sampai pucat gitu. Salah satu namanya Dani, itu hari pertama dia bilang gitu, katanya apa, kamu kelihatan pale, ini minum air putih, katanya dikasih minum. Dan mereka tuh tahu nggak, semuanya pada bilang anakku itu adorable, clever kid, and pokoknya proud gitu sama anakku. Dan yang jadi masalahnya ini yang aku mau curhat ini, why dia orang Indonesia tapi dia nggak friendly banget sama anakku, malah anakku dibully. Aku rasa ini bully ya guys ya. Dia tahu nggak anakku dibilang apa sama dia di depan orang? Oh, pakaian kamu kenapa pakai celana panjang, katanya. That's katanya nggak suitable for this course. Lihat nggak yang lainnya pakai apa, digituin. Anakku baru bicara on the way kita pulang. Terus anakku bilang macem-macem deh. Terus dibilangnya gini, dia sindir anakku, katanya kenapa orang yang nggak ada pengalaman kerja ini bisa masuk ke sini, katanya gitu. Mereka hanya ngelirik aja gitu di depan instrukturnya, di depan misal ini. Tahu nggak, bawahan istilahnya ya pramugari, inilah private gitu ya di company suamiku. Dan aku bilang sama suamiku, what? Aku bilang, did you hear that? Kamu dengar nggak yang dia bilang? Ini bully loh. Terus anakku dikasih, sebelum start ini dikasih, dia harus belajar mengenai Egypt. Dan dia itu bicara tentang orang muslim, karena dia dapatnya Egypt ya, masing-masing dapat dari
kota lain-lain gitu. Jadi si anakku ini dapatnya yang dari Egypt. Jadi dia harus presentation tentang Egypt, country gitu, dan populationnya, dan juga agamanya apa. Jadi anakku bilang kalau kita ini harus bilang assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Semua dia belajar. Dan dia bicara kalau di Indonesia itu most of populationnya itu Muslim. Langsung dia bilang dia cut anakku lagi bicara presentation, itu dia langsung cut ini orang cewek Indonesia ini. Dia bilang no, I'm not agree with you, digituin. Saya enggak juga, kata gitu. Terus aku pikirin, what is her problem? Dia merasa mungkin karena kita di situ dan Aurelia dadinya pilot, apa dia merasa terancam atau merasa nggak senang karena Lia mungkin masuk ke dalam VIP kursus nggak ada pengalaman dan kok bisa masuk gitu. Terus terang guys, ini kursusnya untuk semua orang, jadi nggak peduli mereka ada pengalaman atau enggak. Dan terus terang juga, to be honest, anakku ini nggak tahu apa-apa. Dan si Michelle ini kita nggak ada minta koneksi nanti apa-apa aja, no, karena di sini itu kita itu belajar sendiri. Kita nggak mengharapkan dari mentang-mentang bapaknya pilot gitu, oh bakalan dapat. No, not really. Jadi kalau dia berpikiran seperti itu, dia salah. Oke? Dia salah banget, salah besar. Di sini ini walaupun bapak kamu presiden atau apa, kamu harus dari bawah. Kamu harus ikut produsernya di sini, maksudnya prosedurnya di sini. Jadi kalau gitu ya, kamu nggak boleh langsung jadi naik di atas. Jadi sedangkan yang lain bilang, oh katanya I'm starting at your age. Ada yang bilang saya juga start dari waktu seumur kamu. Terus ada yang bilang, wow, saya sangat bangga sama keberanian kamu, dan kamu seperti tahu gitu, kamu bisa bicara. Iya, karena sebelumnya dia itu udah gimana ya, karena setiap harinya setelah makan malam itu kan selalu chatting sama dadinya. Jadi dia itu nangkep, dia masuk ke pikirannya itu yang diapain dia. Dan tahu nggak, dia itu belajar sendiri, nggak dikasih tahu dadinya atau apa gitu. Jadi kalau seandainya ini si cewek yang Indonesia ini bilang negatif gitu, that's not on. Anakku datang sama open mind dan mengharapkan dia itu belajar gitu. Dan terus terang, kalau aku pramugari yang sudah 20-30 tahun itu ada di situ, dan aku bakalan bangga sama anak umur 19 tahun, dan aku nggak merasa terancam gitu loh. Pekerjaanku aku nggak merasa terancam, karena itu kan masing-masing individual ya. Dan juga anakku ini dia bukan mau langsung ke VIP, karena dia juga tahu dia harus belajar dari bawah, dari dasar sekali. Jadi sebenarnya kenapa anakku ambil kursus ini, karena dia mau tahu. Dan kalau ada dari kursus ini kan dia mau masuk komersial dulu, dia mau start dari basic, dari bawah, ambil ke komersial dulu 2 tahun 3 tahun, dan kalau dia seneng di komersial, that is up to her. Tapi kalau seandainya nanti one day dia itu bilang, okay daddy, I am ready, mungkin saya bisa masuk ke VIP private jet, mungkin karena suamiku ada koneksi, mungkin dibantu. But enggak semudah itu. Di setiap
company itu ada dasar-dasar dari ininya juga ya, bukan mentang-mentang oh ini anaknya ini, no, not really. Jadi jangan salah sangka. Kita harus berjuang sendiri, harus belajar sendiri, dan harus tough kalau di sini ya. Dan kalau kamu mau di atas, kita harus berusaha sendiri. Jadi nggak ada pakai bantuan. Dan terus terang suamiku itu paling nggak suka bantuin walaupun itu anaknya, terus terang aja ya. Jadi kalau dia sampai memusuhin anakku, bullying anakku, itu termasuk bully. Dan katanya dia selalu potong apa yang anakku bicara, dia selalu potong gitu, karena dia kecapean ya. Anakku sekarang lagi tidur, kasihan dia kecapean. 2 hari itu kepalanya diputar non-stop gitu, jadi too many information. Dan yang belum ada pengalaman itu hanya 2 orang, dia sama satu lagi aku nggak tahu siapa. Jadi tapi sepertinya yang cewek Indonesia ini M-nya ke anakku aja. That's not on, it's not on. And good luck for her kalau dia punya attitude seperti itu di industri ini. Good luck for you. Ya, karena aku tahu dari bicara suamiku ya, private jet ini ataupun mungkin enggak, ataupun komersil ini sebenarnya pramugarinya ini ada yang baik, ada yang genuine, tapi ada juga yang selalu bicara behind the back ya. Kita juga sebagai istri pilot juga harus gimana ya, aku orangnya memang gak suka gimana gitu, showing off. Terus terang, I'm so down to earth. Sorry. Jadi aku tuh waktu kesana pakai baju biasa aja, yang pakai baju orange, pakai summer dress, aku pakai slippers. So I'm not showing off. Tapi itu pun salah satu dibilang, oh your mom is so classy, my mom is very apa gitu ya, your mom dibilang she's pretty, she like to nice presentation. Enggak juga, aku sebenarnya pakai sandal lagi. Oh my god. Oh yes, anyway, but so ya aku kesel banget sih. Aku tuh ya terus terang, kalau teman-teman yang udah tahu aku ini orangnya down to earth banget, dan aku nggak pernah ngajarin anakku sombong. I never teach them. Makanya anakku tuh itu semuanya so friendly, baik. They are very gimana ya, walaupun mereka nggak pergi kuliah, kecuali si ini karena mereka nggak mau ya, but they are very more educated than her. That's what I'm thinking. Sorry to say, but that's what I thought. And yeah, and God, aku udah kepikiran, oh nanti aku mau ambil foto dan tukar Instagram gitu ya, and chatting, tukar nomor. Dan aku tuh kepengen undang dia, mungkin kalau dia kesini, instead of stay di hotel, dia bisa stay di rumah. But karena dia bully anakku, so sampai suamiku bilang, wow, dia bilang gitu, this is so embarrassing for Indonesian people. And I said yes. To be honest, what do you think, guys? Tolong kalian kasih komen, menurut kalian bagaimana, kalau kalian setuju sama aku apa enggak. Jadi intinya itu anakku itu dibully sama dia, dan karena dia itu baru istilahnya kan baru kenalan sama anakku, jadi anakku itu quite shocked. Dia sampai 2 hari baru dia kepikiran, oh sis, why sis doing this to me, sampai dia nggak habis pikir. Dan I think it's so embarrassing for me. Sebagai orang Indonesia, aku malu. Di ruangan itu sampai anakku bilang ini, I think mommy, people can see it. It's only 2 Indonesian people in that room, and nggak bertegur sapa sama sekali. And don't blame me, as you know, I'm so friendly and I'm chatting box, and
Oh my god, aku itu suka sekali uh, ketemu sesama orang Indonesia gitu ya guys ya, seneng banget. Tapi ya, dia bicara katanya tentang education, dia which is not related sama sekali sama kursus itu. Tiba-tiba dia speak up tentang, oh my god, you know what, apapun kamu punya derajat, bagiku ini ya, derajat dan kedudukan kamu, ataupun sepintar mana kamu, at the end of the day, kamu itu hanya manusia biasa. Dan kalau tingkah lakunya yang kurang bagus seperti itu, bagiku itu sekolah tinggi percuma aja deh, nggak ada etiket dan no manners whatsoever. I'm sorry to say, and I am really sorry. Aku sebagai orang Indonesia merasa gimana gitu, so I do apologize. Jadi aku bilang sama anakku, sama suamiku, maaf, bukan semua orang Indonesia yang seperti itu. Salah satunya, you can see that's me, and your mom, I am not like that at all. Jadi aku tuh sangat malu kalau ada orang Indonesia yang seperti ini. Dan knowing her yang selalu kesana kemari traveling, udah kerja berapa puluh tahun, atau 17 atau 18 19 tahun, mereka itu yang di dalam kelas itu, dan seharusnya mereka support anakku yang nggak tahu dan lift dia punya spirit, bukan looking down on my daughter, bukan malah diinjak ya. Seharusnya dia bangga juga, dia anak half Indonesia walaupun half, tapi dia berani gitu masuk ke VIP kelas ini, bukan karena ini kenalan sama dadinya, enggak, dan kita bayar kok. Jadi kalau kamu mau tahu, kita bayar. Apa yang, that's it. Aku sudah feeling drowsy karena udah makan obat, dan mau istirahat dulu. Oh my god. Ya, aku kepengen tahu tentang reaksi kalian. Apakah aku salah bicara begini? Apakah anakku ini salah masuk ke ini karena dia kepengen tahu? Dan ini kursus ini guys, buat semua orang, mau yang sudah sepuluhan tahun pengalaman dan maupun yang belum sama sekali. Tapi ini bagus kalau udah selesai dapat sertifikat dan dia bisa start di komersil dari bawah. Ya, begitu aja deh kontenku, curhatku di sore hari ini. Aku mau istirahat dulu. Ya, sampai ketemu lagi. Dan tolong ya dikasih komen tentang masalah ini. Dan kalau aku salah, aku minta maaf. Ya, sampai ketemu lagi dan ciao. Salam.